Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, semoga kita selalu berada dalam keselamatan. Selamat datang di channel sederhana ini, yang akan membahas sejarah seputar Purwakarta, yang kali ini akan diawali dengan penuturan dari orang tua tentang Kampung Pasawahan Purwakarta. Bahasan ini hanya cerita rakyat tanpa ada bukti dan saksi yang kuat untuk pembuktian keaslian dari cerita atau sejarah Pasawahan. Dan memang judul ini terlalu berat, karena berkenan dengan sejarah, namun pemaparan ini bukanlah seperti layaknya sebuah sejarah. Saya mendapat informasi dari beberapa sumber yang menyatakan tidak jauh beda dengan pemaparan Bapak Mukni. Saya pun mendatangi tokoh kampung lain, yang mana pemaparannya sama persis seperti yang diuraikan oleh Bapak Mukni tersebut. Mengambil dari kata Pasawahan, Pa adalah pasanggrahan, sawah adalah tempat untuk bertani, Han sendiri adalah akhiran untuk sebuah kebiasaan. Pada masa kerajaan, salah seorang putra dan putri kerajaan wilayah Cikundul dalam keadaan darurat perang, mereka dari ketiga putra dalam dikejar oleh para musuh yang berlari ke hutan untuk bersembunyi dari pengejaran. Setelah sekian lama mereka tinggal di hutan, mereka enggan untuk kembali ke kerajaannya, karena dengan rasa takut dan kekhawatiran yang mendalam, mereka berkelana menyusuri hutan-hutan hingga mereka sampai di suatu tempat yang penuh dengan pepohonan besar layaknya hutan belantara. Mereka bermukim mendirikan tenda sementara yang disebut pasanggrahan sebagai pelindung dari panas dan hujan. Tempat pasanggrahan tersebut berletak antara SDN 1 Pasawahan Kidul dengan sungai yang berada di Pasawahan. Dua laki-laki dan satu perempuan yang masing-masing berpasangan suami istri, bermukim di sana. Karena bila perjalanan diteruskan, akan semakin jauh dari tempat asal mereka berangkat atau dari Cianjur sekarang. Namun hari demi hari perbekalan hampir habis. Mereka bertahan hidup dengan cara memakan pucuk dedaunan dari tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan untuk bertahan hidup. Padahal sebelumnya mereka mempunyai makanan yang serba enak dan lezat untuk disantap. Namun dengan keadaan yang di luar dugaan, kerajaan diserang penjajah, yang akan menguasai. Maka Sang Prabu memerintahkan mereka untuk meninggalkan kerajaan. Hal yang tidak mungkin dilakukan saat tidak ada perbekalan untuk kembali pulang. Terlintas di pikiran mereka tidak mungkin terus-menerus bertahan hidup dengan cara seperti ini. Akhirnya mereka memutuskan membuat sawah di sana, dan ladang sebagai lahan untuk bertani. Seiring waktu, masing-masing dari mereka mempunyai keturunan, dan di antara mereka tidak tinggal di pasanggrahan mereka saja, dari salah satu saudaranya pergi ke sebelah barat untuk bermukim dan mencari tempat baru yang sekarang menjadi Kampung Sawah Tengah dan Sawah Kulon. Mereka datang ke Pasawahan sebelum terjadinya kota atau Kabupaten Purwakarta. Namun saat ini saya belum menemukan informasi atau bukti perihal tahun yang tepat tentang terjadinya Kampung Pasawahan. Karena Jalan Kapten Halim yang membentang di Pasawahan belum mempunyai nama, saat itu, jalan tersebut sebagai jalur yang dilewati pasukan kerajaan. Dari Wanayasa ke Pasawahan lalu masuk Gang Amil, Pasawahan Kidul, yang lurus ke Sawah Tengah, lalu Sawah Kulon dan tembus ke Kampung Cidahu, Sungai Cikau. Itu adalah jalur yang dilewati oleh pasukan kerajaan Galuh dan Pajajaran. Bila sekarang melihat peta di Google Maps, jalan itu seakan lurus dari kampung ke kampung. Zaman dulu belum ada Google Maps tapi bisa membuat jalur dan jalan yang memang ini luar biasa. Ini penampakan SD Negeri Pasawahan, yang berganti nama menjadi SD Pasawahan Kidul, yang berdekatan dengan sungai. Di antara tempat inilah para leluhur Pasawahan bermukim. Dan menurut cerita, asal-usul leluhurnya orang Pasawahan berkaitan erat dengan Nangka Berit Sagala Herang, beliau yang dikenal sebagai Dalem Arya Wangsa Goparana, tahun 1525 Masehi. Beliau adalah seorang penyebar syiar Islam, yang menjajaki dan membuka Kampung Sagala Herang. Namun saya tidak mendapat keterangan siapa ketiga orang atau dalem yang tinggal di Pasawahan tersebut. Namun saya mendapat informasi, pada pertengahan abad ke-17, ada perpindahan rakyat dari Sagala Herang, yang mencari tempat baru di pinggir sungai untuk bertani dan bermukim. Babakan atau kampung mereka, dinamakan menurut nama sungai itu berada. Kemudian Arya Wangsa Goparana mendirikan Nagri Sagala Herang, dan menyebarkan agama Islam ke daerah sekitarnya, sementara itu Cikundul yang sebelumnya merupakan subnagri menjadi ibu nagri. Yang sebelumnya hanyalah merupakan subnagri menjadi ibu nagri tempat pemukiman rakyat Jasasana.
Sebelum tahun 1680, subnagri tempat Raden Jasasana disebut Cianjur. Demikian pemaparan sejarah Pasawahan yang beredar di kalangan rakyat Pasawahan, yang menjadi Pasawahan Kidul sekarang. Terima kasih sudah menyimak video ini, mohon dukungannya dengan like, komen dan subscribe, agar kami bisa terus membuka misteri sejarah.